Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, salam Nusantara. Apa kabar Anda? Senang sekali rasanya hari ini, malam ini, saya Doni The Kaiser bisa menyapa Anda sekeluarga. Ini dia program Merah Putih. Ya, pemirsa, malam ini kita akan membahas tentang program pemerintah yang luar biasa mengenai target membangun 3 juta unit rumah dalam tahun ini. 3 juta itu dibagi 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta rumah di perdesaan, sisanya 1 juta di kawasan pesisir. 3 juta realistis nggak ya? Kalau dihitung-hitung, 3 juta dibagi 365 hari, berarti dalam satu hari pemerintah harus wajib kudu mesti membangun 8.219 unit rumah. Realistis atau tidak? Mari sama-sama kita diskusikan dengan narasumber yang sudah kami hadirkan di studio. Topik kita malam ini, menanti program 3 juta rumah. Ini dia Merah Putih. Ya, baik pemirsa. Ini kalau dari tepuk tangannya sepertinya belum punya rumah ya. Karena orang yang sudah punya rumah tepuk tangannya beda ya. Oke, tapi generasi-generasi muda seperti yang hadir di studio ini, teman-teman mahasiswa atau profesional atau pelajar, sebenarnya harus dari sekarang mikirin kapan punya rumah. Benar ya? Oke, belum punya rumah sendiri nggak apa-apa, rumah orang tua indah dulu nggak apa-apa ya. Nanti rumah pondok mertua indah. Oke ya, malam ini teman-teman terima kasih sudah hadir. Nanti Anda juga kita libatkan untuk diskusi dengan narasumber yang menjadi panelis kita pada malam hari ini. Ada 4 pakar, 4 ahli yang akan berdiskusi terkait target 3 juta rumah. Pertama, sudah tidak asing lagi wajahnya, pakar tata kota, Yayat Supriyatna. Pak Yayat, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Tos dulu dong. Tos dulu. Wah, biasanya pasti semangat nih. Sehat ya? Ada merah putih. Oh iya, kode. Ya. Siapa tahu ada reshuffle. Kalau target. Iya. Tapi saya nggak berani bicara target, karena yang 3 juta rumah aja harus kita tuntaskan diskusinya malam ini, Oke, ya kan? siap. Oke, Pak Yayat, terima kasih sudah bersama Sama-sama, kami. terima Kasih kasih. tepuk tangan buat Pak Yayat. Terima kasih. Kemudian di sebelah kanan saya, ini paling ganteng sendiri ini, jangan sering-sering tampil jadi narasumber ya. Jadi saingan saya nanti ini. Beliau adalah Wakil Ketua Umum APERSI atau Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia, Dedi Indra Setiawan. Apa kabar Pak Dedi? Baik Mas Doni, malam Sehat? Mas. Sehat. Semangat? Semangat dong. Oke, 3 juta oke nggak? Oke, peluang besar buat para pengembang. Nah, itu dia. Asal regulasinya tepat. Nah, kita akan pertajam dalam diskusi nanti. Kasih tepuk tangan buat Pak Dedi. Kemudian di sebelah kiri, tidak kalah ganteng juga, dia pakar ahli pengamat properti. Pemain juga nggak? Nggak. Oh, jangan lupa Konsultan aja, Konsultan. Ah, ini lebih berat ini. Ngeri-ngeri sedap ini kan. Anton Sitorus. Pak Anton, apa kabar? Selamat malam Mas Doni. Sehat ya? Sehat. Terima kasih bersama kami. Sama pertanyaan saya, 3 juta oke nggak? Wow. Wow. Nah, Ya. ini multi tafsir nih. Kata yang pertama wow dulu aja. Oke. Ya. Wow artinya seperti apa? Nanti kita diskusikan ya. Oke. Kasih tepuk tangan buat Pak Anton Sitorus. Sahabat lama saya, long time no see, tetap sehat, muda, wajah dan senyumnya tidak pernah lepas, ya kan? Seorang praktisi perencana keuangan, Mika Rini. Mbak Mika, apa kabar? Halo Mas Doni, senang Sehat? bisa di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Mbak Mika sudah tersenyum, sehat, amanlah dunia perumahan. Artinya banyak cara untuk kita memiliki rumah. Sehat. Setuju. Harus begitu ya? Harus begitu. Kasih tepuk tangan buat Mbak Mika. Baik pemirsa, inilah para panelis yang akan bersama saya selama 90 menit ke depan berdiskusi tentang target 3 juta rumah sepanjang tahun ini. Realistis atau tidak, kita awali dengan tayangan yang berikut ini. Selanjutnya, penandatanganan MOU antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pemerintah nampaknya serius membangun rumah untuk rakyat Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait dengan investor perumahan Kerajaan Qatar Sheikh Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta 8 Januari lalu. Mohon untuk dapat menunjukkan dokumen MOU. Investor Qatar akan membangun penuh 1 juta rumah, termasuk penyediaan dana hingga kontraktor. Sedangkan pemerintah akan menyiapkan lahannya.
Berkat kepercayaan publik kepada Bapak Presiden yang sangat tinggi, dan ini bukan investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan, ya, Presiden mendapatkan begitu banyak dukungan, dan saya berterima kasih pada kesempatan ini kami dibantu secara full oleh Satgas Perumahan yang dipimpin oleh Bapak Hasim, juga ada Bapak Boni Minang dan kawan-kawan. Kami diberikan target 3 juta untuk membangun perumahan dalam 2 bulan 20 hari ini kurang lebih sudah sekitar 40.000 dibangun. Setelah penandatanganan nota kesepahaman ini, belum diketahui bagaimana mekanisme rumah murah untuk rakyat ini bisa dinikmati kalangan menengah dan bawah. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sendiri menargetkan program 3 juta rumah yang masuk menjadi prioritas programnya. Saya pinjem statement pertama Pak Anton. Wow. Tapi menurut Pak Dedi, 3 juta ini kalau dianggap realistis, bagaimana mewujudkannya? Ya, sebenarnya kami di asosiasi menganggap bahwa ini program sebenarnya realistis. Asal pendanaannya Kok ada didopang tapinya? kan membangun itu butuh pendanaan. Oke. Nah, sedangkan pendanaan ini kan memang pemerintah sudah bekerja sama, ya kita lihat tadi dengan pemerintah Qatar. Nah, karena APBN kita itu tidak punya kekuatan untuk membangun langsung 3 juta rumah. Nah, kami di sektor di swasta di tahun ini di pengembang tuh ada harapan, Mas Doni, karena berdasarkan sidang rapat terbatas kabinet kemarin itu, Bu Sri Mulyani itu memberikan pernyataan bahwa anggaran membuat pembangunan perumahan itu untuk perumahan itu jadi 35 triliun. Oke, Nah, sudah ketok palu ya? baru dibahas tentang di baru sidang dibahas. terbatas ya. Mudah-mudahan nanti di DPR RI Ya, disetujui. Apalagi kemarin waktu di TV sebelah kan Ya. Komisi 5 kalau untuk kepentingan masyarakat kenapa enggak gitu Iya, kan. Nah, tapi mengubah postur APBN itu secara oh keseluruhan ya, itu. ya kan? itu makanya harus tadi saya bilang kan asal regulasinya dibuat Iya. dengan tepat. Berarti kalau ini oke, ada yang dikorbankan ya program lain begitu. Makanya Iya. Anda minta dilindungi dengan regulasi yang tepat dan tegas begitu kan? Karena gini, Mas Doni, ini kita bicara 3 juta rumah. Sebenarnya di kami itu ada optimisme karena di swastanya kan disiapkan 1 juta. Tapi kami juga ada ketakutan karena disebut 2 juta rumah ini adalah gratis kan. Iya, iya. Nah ini mempunyai dampak juga pada saat nanti pembeli menahan. Saya tunggu gratis aja. Tunggu yang gratis. Betul kan? Oke. Nah, maksud saya kenapa dibuat regulasi yang tepat? Karena agar masyarakat tahu kriteria siapa masyarakat yang bisa dapat rumah gratis gitu Mas Doni. Jangan sampai nanti seluruh masyarakat Indonesia, wah rumah gratis ini. Pada akhirnya kami pengembang yang bengong gitu loh. Ya kan? Wah, ngapain saya beli rumah di pengembang, ya kan? Di swasta. Tunggu aja padahal pemerintah. tunggu aja pemerintah, ya kan? Kalau hitung 3 juta nih, 2 juta kan 10 juta. Ya ibarat kata masa nggak dapat satu rumah gitu ya. Iya. Nah seperti itu, ini ada plus minus di kami. Nah, makanya kami berharap dari asosiasi pengembang yang 2 juta rumah tersebut dibikin regulasi. Jadi dibikin ketentuan siapa yang berhak menerima. Jadi masyarakat ini begitu digulirkan program ini ada harapan. Iya. Tapi jangan sampai nanti dianggap di PHP sama pemerintah gitu Mas Doni. Oh, emang sering di PHP Oh, sama pemerintah? enggak sih. Hah? Enggak Belum. kan? Selama ini kan kita lagi gini, di pemerintahan Prabowo yang baru apa-apa ini. jujur aja. Enggak Mas. Loh, bukannya developer pengembang itu yang penting bangun aja, nanti pemerintah siapkan dananya. Oh enggak. Enggak ya? Pengembang bangun, pengembang cari pembeli. Pemerintah memberikan subsidi. Oke. Gitu. Subsidinya kepada pengembang atau kepada pembeli? Bukan, kepada pembeli. Kepada pembeli kan? Betul. Kami hanya dapat relaksasi pajak. Oke. Jadi 1%. Oke. Soal Gitu. tanah gimana? Tanah kami beli sendiri. Tetap pengembang yang harus tetap cari pengembang. Nah justru ini kan sebenarnya jadi permasalahan nanti pasti Pak. Oh, sudah gemes Pak Yayat. Pak Yayat. Sabar Terkait Pak. penyediaan lahan, sebenarnya gini, kan pemerintah itu punya bank tanah. Betul. Nah bank tanah ini belum dioptimalisasi. Pada saat ini kami pengembang ini kalau disuruh menyiapkan, harga itu sudah kadang-kadang jadi berantakan di bawah. Maksud saya dibuat pemerintah itu bikin regulasi juga untuk untuk rumah subsidi ditata lah. Kita bisa memiliki berapa, atau misalnya yang disebut Pak Menteri kan bahwa ada aset-aset pemerintah yang bisa dipakai, ya kita tinggal bicara regulasinya ke pengembang
berapa yang harus kami bayar sehingga dan tanah tersebut dibuat untuk membangun rumah MBR gitu Mas Iya, Doni. giliran regulasinya jadi sudah mau menjelang akhir tahun. Akhir tahun. Iya kan, nah, gimana 3 Mudah-mudahan juta? nggak, Mas Pak Doni. Yayat, catatannya gimana nih 3 Nah, juta ini ini? menarik ini ya. Pertama Ah. begini, sampai saat sekarang kita belum melihat adanya dokumen rencana induknya. Jadi kita bergerak atas statement, belum bergerak pada suatu mekanisme perencanaan yang jelas. Statement menteri nggak cukup kuat. Ya tanya lagi rencananya mana? Prosesnya itu kan berbasis rencana. Misalnya 1 juta di perkotaan, 2 juta di pedesaan. Fokus sekarang itu kan lebih banyak di perkotaan. Iya. Kemudian kita melaunching akan ada investor sekian. Pertanyaan tadi tanahnya di mana? Rumah vertikal kan kalau perkotaan. Rumah vertikal, tapi tanahnya di mana itu menjadi Iya. penting ya, karena kan nanti tanah aset dari korupsi, BLBI dan sebagainya. tanah sitaan. Tanah BUMN ini kan nanti pertanyaannya ini akan dikesiapakan, karena kan regulasinya saya sependapat harus jelas dulu bagaimana mekanisme pemanfaatan tanah-tanah Iya. sitaan itu. Tapi DPR sudah support ya. Oke. Dalam rapat terbatas pun juga artinya wacana itu sudah disampaikan. Sudah, itu penting memang. Pertama orang tidak mau beli di atas tanah sengketa ya kan. Kalau tidak Ada 2 Pak Yayat Iya. yang orang nggak mau beli. Satu tanah sengketa, satu tanah kuburan. Iya itu tadi Panas rumahnya. Panas rumahnya. Jadi persoalannya tuh membeli di atas tanah yang belum clear and Belum clean jelas. itu menjadi persoalan di kita. Nah, yang kedua yang memang menjadi fokus kita target 3 juta. Fokusnya sekarang ini banyak di perkotaan. Yang 2 juta di pedesaan itu bagaimana? Nah, tadi ada statement gratis, apa betul atau tidak? Nah, maka saya mengatakan perlu klarifikasi terlebih dulu awalnya sehingga langkah-langkah itu jelas. Dan kemudian konsep yang sebetulnya sudah berjalan tanpa 3 juta pun sebetulnya the big developer itu adalah masyarakat dengan rumah swadaya. Jadi bisa dikatakan rumah formal itu dibangun hampir 20% oleh pengembang, 80% dibangun oleh masyarakat. Nah, pertanyaannya sekarang kita lebih cenderung pada aspek supply side-nya. Bangun. Demand side-nya bagaimana kemampuan? Bukannya kalau demand itu sebenarnya over ya? Demand Supply-nya itu kan yang kurang. tergantung siapa nanti calon pembelinya. Pengalaman kita kan tahu kalau di perkotaan berapa UMP kita. Pengembang tahu lah. Kalau UMP-nya kecil, sorry ya misalnya. Nah, daya beli pasar juga perlu dipertimbangkan. Nah, tadi kita punya pengalaman menarik ya kan. Kalau misalnya di Jakarta itu rusunawa atau rusunami misalnya. Kalau misalnya rusunami yang kita belajar dengan harga 400, 500 itu berat. Karena kasus yang sewa aja di pasar rumput itu yang 3,5 juta Iya. nggak ada yang berminat, kosong. Iya, Diturunkan rusak 1,4. Bahkan sekarang untuk menarik daya tarik yang di bawah kolong-kolong jembatan itu ditarik gratis selama setahun. Masih nggak mau juga. Masih gratis. Setahun selesai disuruh bayar keluar lagi. Itu fakta loh. Dan kita Jakarta punya gini. Rumahnya jelek apa kita yang sombong nih? Nah ini persoalannya. Memang saya mengatakan 3 juta rumah itu harus juga terkait dengan skenario pengembangan ekonominya. Mohon maaf ya, kadang-kadang kita punya kesan ribut di 3 juta tapi lupa dengan taperannya. Iya. Sebetulnya Bu Rini nanti bisa menanggapi kan bagaimana sumber pembiayaan yang sebetulnya yang kemarin mau diwajibkan aja untuk penguatan daya beli, taperannya diributkan. Soalnya kemarin udah rame demonya sih. Tapi kita akan masuk ke situ. Sebentar, saya mau ke pantau. Tapi Pak Dedi, ini rumah yang dibangun 3 juta ini rumah subsidi, rumah jenis bukan rumah komersil kan? Oh, bukan. Jadi 1 Semuanya juta 3 juta itu rumah subsidi. 1 juta rumah subsidi Satu untuk MBR. subsidi. Yang 2 Yang 2 juta itu kan buat di perdesaan. Sebenarnya kan kalau dihitung 2 juta rumah itu kalau dibagi seluruh desa, satu desa itu akan membangun sekitar 25 sampai 27 rumah. Nah, sebenarnya gini, ini menarik Mas Doni. Kalau pemerintah berkomitmen membangun, sebenarnya kalau menurut saya itu kita tahun ini tidak perlu kebutuhan land bank. Kenapa? Karena di daerah-daerah itu masih banyak rumah yang mau rubuh. Nah, itu dulu. Maksud saya masyarakat yang rumahnya mau rubuh itu dibetulin dulu. Nah, untuk tahun pertama pemerintahan Prabowo Gibran gitu. Nah, setelah itu baru di tahun depan 2026 baru kita bicara tuh karena Bangun berbicara rumah baru. regulasinya kan. Iya. Regulasi untuk 3 juta ke depannya itu bagaimana gitu. Nah, karena gini Mas Doni, ini keterkaitan nih. Membangun rumah yang mau rubuh ini keterkaitan dengan kita menata. Kita kan termasuk yang BABS-nya tinggi ya, buang air besar sembarangan tinggi. Nah, begitu di desa-desa itu dibuat menjadi rumah layak huni, otomatis itu kan berkurang. Terus tingkat masyarakat miskin ini kan jadi berkurang ya. Nah, seperti itu. Sebenarnya konsep membangun rumah desa itu
bisa mendorong nanti Ibu pasti ini deh. Iya. Kalau dibangun di desa, pasti yang nanti kan konsep dari Satgas itu kan yang bangun pengennya tuh pengusaha-pengusaha kecil ya Iya, di desa, iya. sehingga mendorong perekonomian sehingga pendapatan per kapita itu bisa naik. Gitu konsep Oke. Mas Doni. Ini gara-gara sudah bicara soal dompet, saya kesini dulu ya Pak Anton ya. Nah gimana kalau misalnya orang seperti saya Mbak Miker ini kemudian dengan penghasilan tertentu ya kan, memiliki rumah itu pasti impian ya. Apa skema yang paling tepat bagi masyarakat khususnya menengah ke bawah untuk akhirnya bisa menikmati fasilitas rumah dari pemerintah? Jadi masyarakat menengah ke bawah ini memang tantangannya paling besar dalam memiliki rumah. Karena kalau kita bilang UMR, memang itu diprioritaskan untuk kebutuhan dasar ya, sandang, pangan, papan. Jadi kalau mau punya rumah berarti ada yang dikorbankan, ya dikorbankan. Nah ini ya pendapatannya sudah pas-pasan, sehingga untuk kalangan berpendapatan rendah punya rumah walau bagaimanapun itu harus. Karena kalau enggak kita mau tinggal di mana? Ya itu kan termasuk sandang kebutuhan dasar hidup kita lah gitu. Nah tetapi skemanya, programnya itu tentu berbeda dengan orang yang pendapatan menengah mau beli rumah. Jadi harus terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi sebenarnya. Bukan cuma rumahnya saja, tetapi beginilah, orang kalau mau, maaf ya, KPR. Jangankan yang berpendapatan rendah, yang golongan menengah aja, kebayang punya KPR 30 tahun itu deg-degan gitu. Bisa nggak nih bayarnya? Dia nggak gitu. bisa tidur selama 30 tahun di rumahnya sendiri. Tanya aja sama Gen Z sekarang. Justru kebayang nggak dia punya hutang 30 tahun gitu, nyicil 30 tahun gitu ya. Nah, karena yang dibayangkan itu adalah hutangnya, bebannya ya. Padahal kalau yang dibayangkan adalah bahwa itu adalah rumah di mana kita yang tadinya nggak punya harta, akhirnya hutang jadi punya harta. Punya aset ya. Jadi punya aset di mana kita di situ bisa buka usaha. Nah, konsep pemberdayaan ekonominya ini yang kurang, sehingga untuk bisa meyakinkan masyarakat bahwa kalau kita bertempat tinggal di situ ya, kita mengambil pembiayaan, kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, edukasi seperti inilah yang harus digiatkan. Ekosistemnya harus dipikirkan. Jadi bukan cuma rumahnya saja, Bukan tapi cuma fasilitas rumahnya. umumnya juga. Iya, oke, Pak Anton, soal tanah juga penting ini. Ya, daripada dibangun di tanah sengketa atau tanah kuburan gitu kan, yang penting tanah, oke, taruhlah tanah milik pemerintah, aset-aset pemerintah. Tapi bisa nggak dengan semua bank tanah tadi kata Pak Dedi gitu kan, semua tanah yang dikuasai pemerintah itu bisa mencapai 1 juta kalau di perkotaan? Kalau menurut saya akan sangat susah sekali ya, rumit sekali, karena itu membutuhkan perencanaan dan pengaturan yang kompleks gitu untuk menghindari masalah-masalah yang akan terjadi di kemudian hari. Tapi saya ingin coba ke hal yang fundamental dulu ya terkait yang 3 juta rumah itu. Karena saya konsultan, saya lebih prefer menggunakan angka-angka, data-data gitu. Kalau kita lihat historically, kita tuh tidak punya pengalaman dalam membuat produksi rumah setahun itu sangka itu gitu. Dalam sejarah Indonesia. Dalam 10 tahun terakhir zaman Pak Jokowi aja itu kan 1 juta gitu. Anda mengingatkan saya Dan pada itu, backlog 9,9 ya. Dan itu pun dalam beberapa tahun nggak tercapai juga target 1 jutanya gitu. Lalu satu hal lagi yang yang saya coba pakai sebagai referensi. Untuk masalah pembiayaan, pemerintah itu hanya punya program alokasi anggaran setahun itu cuma 200.000 unit melalui FLPP itu dalam tahun belakangan ini gitu. Nah, kita berbicara mengenai 3 juta, itu angka yang sangat jauh sekali di atas angka-angka tersebut, sehingga itu menimbulkan suatu pertanyaan. Kedua juga kalau saya lihat secara teknis, dari aspek teknis aja, misalnya 1 juta ya di perkotaan, di urban area, untuk membangun yang namanya hunian vertikal, secara teknis aja nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin begitu? bangun orang bangun apartemen itu paling cepat 1,5 tahun. Bahkan rata-rata kalau pengembang itu 2 tahun bangun apartemen. Itu Jadi 1 tower. secara teknis aja itu membangun apartemen itu nggak mungkin 1 tahun. Gak usah jauh-jauh Pak Anton, di seberang studio kami juga ada super blok ya kan. Bertahun-tahun. Banyak tower, bertahun-tahun buatnya. Jadi itu aspek teknis. Kedua, aspek permintaan seperti tadi Pak Yayat bilang. Apakah memang di pedesaan butuh 2 juta rumah? 1 juta di perkotaan, 2 juta di pedesaan. Apakah memang orang desa itu lebih butuh rumah daripada yang di
Jadi housing poverty, kemiskinan perumahan itu lebih banyak terjadi di perkotaan. Di perkotaan, iya. Di desa itu orang bukan nggak punya rumah, Iya. tanah luas, Iya, mungkin rumahnya yang nggak standar. Iya, yang miring tadi, nggak hampir memenuhi rumah. persyaratan Di kesehatan perkotaan dan sebagainya. banyak kontraktor malah. Jadi kalau Ya, di pedesaan, kontrak sana, kontrak sini. Iya, di pedesaan mungkin yang dibutuhkan adalah renovasi, housing improvement. Jadi pendekatannya harusnya beda gitu. Jadi Iya, iya. programnya sendiri secara fundamental harus di review lagi. Iya, Saya oke. tahu lah bahwa gini, Mas Doni. Kita tuh historinya kalau di Indonesia kan, kalau setiap sebelum pemilu selalu bikin program-program yang Jangan fantastis. kenceng-kenceng. Ya, jadi udah pernah kejadian di pemilu tahun berapa Tapi tahun itu yang janji yang harus dipenuhi oleh Nah, pemerintah. jangan sampai janji yang terlalu berlebihan itu hanya menjadi janji-janji aja. Jadi Gimana tuh, Pak? Iya, gini, ini menarik tadi Mas Anton bilang. Statement 1 juta 1 tahun tadi Mas Doni juga hitung, dibagi 365 dapat berapa. Iya. Kalau masa masuk 8.000 konstruksi, unit. mungkin unit itu bisa diisi, dimanfaatkan pada tahun keberapa. Jadi tahun pertama nih kayak ke SPBU dari nol ya Mas. Nah, pertanyaannya dari mana kita akan mulai dari angka-angka tersebut. Jadi saya kira perlu ada penegasan. Nah, yang kedua juga yang sangat menarik begini. Tadi sebetulnya kalau kementerian jangan kerja sendiri. Sebetulnya di daerah-daerah itu kalau mengacu undang-undang pemerintah daerah, kewajiban pemerintah daerah pun ada dalam konteks yang RTLH, rumah tidak layak huni. Memang ada anggaran yang diberikan oleh masing-masing daerah kepada setiap unit perumahan yang memang dianggap tidak standar. Bagi aja kerjanya kepada Nah, daerah ya. ini pertanyaannya berapa yang bisa di-cover oleh daerah? Tapi bukan prestasi pemerintah pusat Nah, nantinya. jangan mengklaim kerja sendiri lah. Loh, yang janji kan pusat, bukan daerah. Nggak akan pernah berhasil. Saya gini-gini ketua forum PKP di daerah. Jadi saya mengetahui bagaimana kesulitan yang dihadapi, target yang diberikan. Karena kan tidak semua daerah itu punya budget yang mendukung. Menurut saya ada bagusnya supaya pemerintah itu tidak stres, minta data kepada setiap kota dan kabupaten. Berapa anggaran Anda, berapa target yang Anda sudah Anda Oke, berikan. ini Itu kan menarik. Tapi tahan dulu, kita harus istirahat dulu, rehat dulu. Karena baru segmen pertama sudah panas di studio kayaknya nih. Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami. Jangan lupa Anda juga bisa menyaksikan program Merah Putih selain melalui layar Nusantara TV, juga saksikan live streaming kami di channel YouTube Nusantara TV Official. Merah Putih segera kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami dalam program Merah Putih hanya di Nusantara TV. Kita lanjutkan diskusi terkait dengan 3 juta rumah, realistis atau tidak. Saya berpikir sekarang dari kacamata masyarakat, Mbak Mike, ketika penghasilan masyarakat itu, kalau UMP kan kemarin direvisi ya, 3-5 juta lah misalnya. Kira-kira perlu dukungan apa sih dari sektor pembiayaan atau skema apa mungkin yang menjadi insentif bagi masyarakat, sehingga tadi bukan cuma dia harus milih nih, gua punya rumah atau makan dulu gitu. Dua-duanya bisa terpenuhi. Masukan Anda? Pertama, biasanya yang jadi halangan itu uang mukanya. Kalau kita beli rumah itu harus ada uang muka. Iya, DP Masyarakat kelas menengah, kelas berpendapatan rendah, itu kemampuan menabungnya kecil. Ya, kemampuan menabungnya kecil sehingga, dan pun kalau bisa menabung sudah untuk tabungan dana darurat, tabungan dana pendidikan anak, Iya. macam-macam gitu kebutuhannya. Ditambah nggak boleh sakit lagi. Kalau sakit habis uangnya. Betul ya. Nah, karena itu menabung untuk uang muka rumah itu menjadi tantangan yang pertama. Nah, berarti skema dari pembelian rumah ini harus mengakomodir permasalahan itu. Ya, jadi harus ada skema membantu untuk pembiayaan uang muka rumah. Habis itu KPR-nya juga disubsidi. Subsidinya ini bisa berupa bunganya juga yang sangat terjangkau. Lalu yang ketiga itu harga rumahnya harus sesuai dengan konteks teman-teman atau masyarakat yang memang penghasilannya UMR. Ya, kan pemerintah udah matok harga rumah subsidi misalnya plafon tertinggi berapa Pak Dedi? 170 Hampir 200 kali. hampir 200. Di Papua 200. Oh, kalau di Jawa misalnya? Kalau di Jawa mulai dari 150 sampai kalau di Jabodetabek itu 168. 168 ya kan? 186 terbalik. 186 ya kan? Nah, artinya kalau dibantu dengan tenor panjang apakah solusi atau malah tambah deg-degan dengan tenor panjang? Ya, tenor panjang itu bisa membantu. Intinya begini, selain tadi ada 3, uang mukanya, lalu juga subsidi bunganya, lalu juga tenornya, masyarakat juga mesti melihat kemampuan bayarnya dia. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam membuat program. Cicilannya itu loh yang jangka panjang, jadi jangan sampai memberatkan.
Ya, kalau UMR itu sekitar 4,4 juta ya, antara 1,5 sampai 4 juta. Berapa sih kemampuan mencicilnya? Kalau hitung-hitungan perencanaan keuangan 30% nggak boleh lebih dari gaji kita tiap bulan. 30% maksimal ya? Iya, karena dia kan harus tetap bayar listrik, telepon, dan macam-macam lah kebutuhan hidupnya. Oh, ada lagi satu yang kebutuhan utama, kebutuhan primer, Apa tuh? internet. Oh iya benar. Orang ya. mungkin nggak punya rumah, betul. masih ketawa-ketawa, tapi kalau nggak punya data, nggak punya wifi. Bu Rini, Pusing. kalau begitu harus dipertegas rumah ini tidak gratis. Tadi Pak ini sengkap-ungkit. Betul nggak harus gratis atau memang gimana? Itu yang ini? 2 juta kan? 2 juta, Tadi. Pak. 2 juta, Yang maka harus sejutanya, dipertegas Kalau kan? gini, untuk yang 1 juta sebenarnya sudah ada relaksasi dari pemerintah. Ini saya jadi bela pemerintah nih. Iya, nggak apa-apa. Nah, jadi apa? Sebenarnya sudah ada, Bu, dengan bunga 5% Iya. sampai tenor selesai. Iya. Kemudian ada yang namanya subsidi bantuan uang muka. Itu Oke. sebesar 4 juta per unit rumah. Gitu. Nah, sekarang lagi dengan aturan sebenarnya sudah ada tuh peraturan Mendagri dari tahun lalu, tapi sekarang baru dikeluarin SKB 3 Menteri bahwa BPHTB. untuk MBR, BPHTB hilang. Hilang. Oke. Nol, Ya. ya. Nol, ya. Tapi mudah-mudahan para wali kota dan bupati menjalankan nih, karena belum semua nih, Iya. Pak Doni ya. Nah, kemudian juga PBG digratiskan. Iya. Nah, PBG digratiskan. Nah, jadi ini sebenarnya kalau untuk terkait bantuan uang muka segala macam, sekarang pengembang itu sudah bisa bikin DP 0 gitu. Tapi pertanyaan menarik kan tenor selalu disebutkan 20 tahun ya Pak. Yang Iya. periode lalu ya. Iya. Sekarang mau dibikin 30 tahun. 30 tahun. Tapi kalau aktualisasi kebiasaan itu konsumen itu tidak pernah sampai 20 tahun. Jarang, sedikit. Iya, betul. Rata-rata mereka 10 sampai 15 tahun. 15 tahun. Gitu. Nah, sekarang kan ada nih untuk 1 juta rumah kemarin disiapkan anggaran itu namanya subsidi selisih bunga. Nah, subsidi selisih bunga ini kurang lebih 742.000 sekian itu dengan anggaran 4,5 T. Nah, sebenarnya subsidi selisih bunga ini anggaran kecil, tapi unitnya banyak. Cuma dia memberatkan APBN, Pak. Iya, iya. Karena setiap tahun kan akan membuat setiap Iya. tahun kan dia Itu subsidi yang dihindari terus. pemerintah. Tapi sekarang mau dipakai lagi. Waktu sidang kabinet terbatas kan mau dicoba untuk 742.000 rumah. Nah, jadi menurut saya sebenarnya pemerintah ini harus bikin satu terobosan pembiayaan. Ya, Nah, ada satu yang menarik ini. Kalau di Malaysia ada konsep Nah. rumah pertamaku. betul. Itu tenornya itu hampir 30 tahun. Itu rumah pertama. Orang tua dengan anak join. Hmm. Jadi yang pertama itu orang tua yang punya kemampuan finansial selama 10 tahun pertama dia memfasilitasi. Sebetulnya orang tua sebetulnya punya peran dalam hal ini. Selanjutnya anaknya dengan tumbuh kembangnya ekonomi dia melanjutkan. Ini warisan yang oke ya kalau kayak gini ya. Ya itu tadi terobosannya. Jadi sisi demand setnya itu kreativitas finansialnya harus dikembangkan. Oke, Nah, di itu yang- Malaysia beda sama di Indonesia, ya kan? Tapi kalau misalnya dengan hal-hal yang tadi Pak Dedi sampaikan, misalnya Mbak Mika, saya harus punya gaji minimal berapa agar saya bisa dapat rumah, tapi semua kebutuhan bisa terpenuhi. Kan sudah free DP, free pajak dan seterusnya. Gimana tuh? Cicilan rumah itu kan tidak wajib harus 1,5 juta misalnya. Berarti minimum gajinya kan harus 5 juta. Ya kan? Nah, kalau sudah bicara masyarakat pendapatan rendah, berarti harus dievaluasi analisa dari kemampuan bayar. Karena pendapatan rendah ini kan ada yang 1,5 juta sampai 4,9 lah gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya cuma harus dipatok 1,5 juta untuk cicilan rumah, itu pun udah mentok 30 tahun. Itu ya. Berarti dia nggak ada kesempatan buat beli rumah dong. Berarti kualitas hidupnya nggak bagus dong, ya kan? Nah, disinilah berarti program itu Jangan harus bikin tepat takut sasaran. anak muda yang ada di sini dong. 30 ya, sepertiga dari gajinya nggak boleh lebih. Iya. Ya. Jadi harus dilihat dulu case per case berarti yang calon debiturnya ini siapa. Oke. Gitu. Jadi disesuaikan nanti cicilannya sehingga dia tidak keberatan bayar cicilan. Nggak bisa dipukul rata ya sebenarnya ya. Nggak bisa dipukul rata. Iya, Kalau harus cuma beda-beda. sanggupnya 500.000, yang penting kan dia bayar, tidak gratis. Iya, iya. Gratis itu moral hazard loh nanti. Pak Anton, atau jangan-jangan sebenarnya pemerintah membuat program ini sebagai jebakan Batman. Nanti ada rumah-rumah apa itu istilah yang macet, Macet, ya kering, kan? mogok di tengah jalan. Mogok tengah jalan. Kalau saya ngelihatnya gini, Mas Doni, bahwa selama ini pembangunan rumah-rumah MBR dan sebagainya itu kalau kita ngomong soal apakah bisa dibeli orang itu saya pikir nggak terlalu masalah ya. Buktinya apa? Semua penyerapannya itu tinggi.
semua rumah-rumah yang dibangun dengan skema FLPP, perumahan-perumahan murah yang ada itu selalu nggak pernah Iya. kejual, Nggak kejual perlu ada semua. marketing malah ya. Iya. Bahkan Yang- baru pasang spanduk sebenarnya sudah laku Yang jadi katanya. masalah adalah masyarakat nggak tahu beli di mana karena pasokannya terbatas. Yang available itu hanya di market itu hanya sedikit, jauh di bawah permintaan yang ada gitu. Jadi anak-anak muda sekarang yang kesulitan bagi mereka adalah di mana mereka bisa mendapatkan perumahan yang mereka bisa beli. Oke. Yang sesuai dengan keinginannya Oke, ini gitu soal dari segi lokasi sosialisasi dan dulu sebagainya. nih, penting. Jadi yang lebih krusial adalah menyediakan stoknya itu yang menjadi masalah sekarang gitu. Dan kalau misalnya dibuat dengan skema yang selama ini sudah berjalan, saya yakin penjualan nggak masalah. Iya. Buat segmen masyarakat yang lebih bawah lagi, mungkin pendekatannya harus berbeda, Mas. Seperti apa? Ya mungkin nggak sistem beli, tapi sewa. Karena untuk masyarakat yang segmen paling bawah, yang secara ekonomi juga mungkin dia nggak mungkin membeli, ya, dan juga mungkin kebutuhan hidupnya, cara hidupnya itu lebih memungkinkan buat dia tuh menyewa rumah. Harusnya ada yang namanya pendekatan melalui rusunawa, ya, jadi rumah-rumah sewa, hunian dan sebagainya. Yang mana Emang itu rumah tapak nggak bisa dengan skema seperti itu? bisa, tapi terlalu cost-nya terlalu tinggi. Oh. Tapi kalau high density akan lebih memungkinkan dari segi hitung-hitungan investasi. Dan ini sangat tepat kalau dibangun di tanah-tanah negara. Iya, iya. Yang harus tetap Iya, menjadi dikuasai negara. dikuasai Iya. negara. Mau itu tanah sitaan, hasil Jadi harus- korupsi atau apa nggak masalah. Jadi pendekatannya itu harus jelas antara mana yang rumah-rumah yang bisa dijual Iya. dan mana yang target marketnya adalah orang-orang yang memang nggak mampu untuk Tapi membeli rumah. rumah-rumah kredit macet itu, KPR macet itu bisa nggak kemudian diakuisisi lagi oleh negara kemudian Ini ditawarkan ya kepada mekanisme masyarakat? ya mungkin tapi saya sependapat dengan Bu Rini tadi ya. Bagaimana supaya macet? Persoalan begini. Mereka itu bukan pada persoalan cicilan saja, karena memang rumah yang terjangkau dengan pendapatan makin lama makin ke pinggir. Kos transportasinya itu hampir Iya. 30-40%. Iya. Jadi bisa bayangkan cicilan rumah 30%, transportnya 30%, apa yang bisa dilakukan? Jadi punya rumah tapi kualitas hidup tidak Iya. optimal. Dia berangkat kerja matahari Ya, masih jadi kalau berangkat gelap, pulang gelap. Itu persoalan pada kualitas hidup juga. Iya, iya. Jadi saya sependapat dengan Mas Anton ya. Kalau pemikirannya ini semua misalnya kalau Rusunami ya itu milik ya, tapi itu bisa di tengah kota. Tapi keterjangkauan juga menjadi masalah. Iya. Kalau rumah konsep sewa saya pikir itu menjadi sebuah salah satu cara yang paling baik. Tapi mana masuk ya Pak Deddy kalau misalnya kita bicara properti, ya rumah subsidi, aksesnya dekat dengan pusat ekonomi. Ya tanah aja belum tentu dapat. Iya kan? Belum dapat. Benar kan? Nah Benar. pengembang juga pasti mikir lah. Lama-lama mundur semua ini anggotanya beliau ini. Dan dalam- sebenarnya ini Mas Doni, ada satu segmen kalau kita bicara di MBR kan sekarang dibatasi di angka 8 juta nih. Nah, itu kan ada sistem joint income. Nah, ini Suami kan istri. suami istri. Ini kan sebenarnya ada Istrinya pasangan sendiri suami ya? istri. Istri Ya, sendiri istri kan? Sendiri. Bukan istri tetangga. Bukan. Nah, ini kan Konflik itu. suami istri ini kan sebenarnya ini banyak yang dia karena joint income ternyata penghasilan di atas 8 juta. Tapi karena taraf kebutuhan harus bayar ini, bayar Iya, itu, iya. dia tuh tidak bisa bayar rumah yang dia harus beli komersil, Bu. Gitu. Nah, menurut saya pemerintah itu kemarin kita dorong tuh untuk batasan penghasilan didorong sampai 15 juta. Gitu. Karena 8 juta 100 tuh langsung nggak Udah bisa nggak ngambil mungkin rumah ya. MBR. Iya. Padahal 100-nya itu karena fluktuasi lembur, Mas Doni. Iya, iya. Gitu kan, lembur kan dia variabel ya, Bu. Bukan yang setiap bulan seperti itu ya. Iya, Tergantung kondisi pabrik tersebut. Nah, ini makanya kita dorong tuh sampai 15 juta. Berharap kami di asosiasi sampai 15 juta lah itu boleh mengambil rumah MBR gitu. Karena kan dia dipukulnya tuh take home pay, bukan Iya, gaji iya. pokok. Bukan gaji pokok, Gitu. iya. Nah, ini maksudnya ini sebenarnya buat kami di pengembang ini ada satu pasar, celah pasar yang bisa masuk ke rumah MBR. Kalau pemerintah punya aset tanah ya, kan di mana-mana, tapi memang bukan untuk di kota tadi ya, misalnya di Iya. perdesaan gitu ya. Ini rumah subsidi di daerah pinggiran, tapi itu tanahnya itu milik pemerintah gitu. Bisa nggak masuk nggak hitung-hitungannya? Ya, itu kalau hitungannya kan pasti harga rumah landed sama vertikal beda kalau di Beda. rumah MBR. Nah ini untuk landed house misalnya dengan tanah aset pemerintah. Sebenarnya gini, Mas Doni, karakter sekarang ini kalau saya melihat ya untuk di daerah pinggiran, untuk bangun ke atas, kita lihat ya banyak pengembang-pengembang tuh stagnan untuk menjual. Kalau vertikal, Kalau vertikal, boleh dilihat deh.
Karena sekarang masyarakat sudah merasa, oh itu bukan karakter Indonesia untuk tinggal di atas. Oke. Makanya sekarang menurut saya mau bilang bubble juga belum tentu ya Pak ya. Nah tapi banyak lihat penjualan seret untuk yang misalnya di wilayah perkotaan. Mereka jadi lebih memilih misalnya, saya lebih jauh, tapi saya punya tanah. Gitu Iya. loh. Mas Doni, kalau untuk hal seperti itu saya pikir kalau mengandalkan swasta susah, hitung-hitungannya nggak masuk. Pemerintah yang harus take Makanya over. harus melalui BUMN karya. Kan pemerintah kan banyak punya tangan kan. Pembiayaan pakai tapera gimana? Masuk nggak ke situ? Kita nggak usah ngomong tapera dulu, maksudnya pemerintah punya badan-badan usaha yang seperti PP, Wika, Waskita dan sebagainya. Iya, iya. Mereka punya kemampuan untuk membangun seperti itu dan Iya. kalau misalnya Asal mereka disampaikan nggak dengan misi dijadiin bahwa sapi perah Iya. sama pemerintah. Karena hitung-hitungannya mungkin masih bisa masuk kalau BUMN, kalau swasta susah. Kalau itu tanah negara lalu bangun vertikal mungkin masih bisa masuk. Tapi bukan cuma soal itu, menarik juga kata Pak Dedi, itu bukan budaya kita. Kalau rumah vertikal ya, misalnya di pinggiran gitu kan. Saya juga sampai hari ini sebelum Anda statement begitu, saya masih mikir, ya gua kalau agak ke pinggir mah mending landed house. Tapi kalau memang harus ambil apartemen misalnya atau vertikal, ya nggak apa-apa di kota, dekat dengan pusat aktivitas gitu kan. Iya kalau misalnya kita bicara nih tadi kan, kita beli rumah vertikal di Los Angeles Indonesia tuh Lenteng Agung gitu ya. Bener ya Pak? Ya, Pak? Nah ya kan, Iya, kan iya. vertikal tuh, Los Angeles Indonesia nih. Tapi orang lebih memilih beli di Sawangan. Iya, ya Karena dia lurus punya dikit tanah, lah. sedikit lah. Tapi ada yang menarik begini. Apa tuh? Modelnya DKI gitu. Di kawasan kumuh padat itu rumah direkomendasikan untuk 4 lantai. Jadi sebetulnya kalau pemerintah ngitung unit-unit satu, rugi dia, akan sulit kecuali kalau memang rumah swadaya memberikan kesempatan. Sebetulnya di tata ruangnya DKI itu sudah memberikan recommended pada kawasan yang padat yang penduduknya itu diberikan ruang untuk meningkatkan jumlah lantai. Dengan 4 lantai itu berarti bisa keluarga di bawah, kedua, ketiga, keempat. Maka saya mengatakan itu kecerdasan dicari. Bagaimana ketika tanah itu berkurang, yang kita tinggikan cuman pertanyaannya bagaimana cara meninggikan rumah? Apakah itu bagian dari skenario Bentar, pengadaan perumahan? siapa yang harus cerdas nih? Oh nggak tahu saya. Artinya pemerintah Jangan daerah lempar batu dong. enggak. Maksud saya gini, setiap wali kota, setiap gubernur harus punya kecerdasan. Misalnya contoh di kawasan yang padat penduduk, harga tanahnya pasti mahal, sulit ya kan? Diberikan ruang, jadi bantuannya skema pembiayaan untuk meningkatkan unit lantainya sehingga tuh karena saya pernah memeriksa ada kejadian kebakaran di Tanah Abang, saya cek di dalam satu rumah itu 4 keluarga. Anaknya 3, ternyata masing-masing anak tuh 1 kamar, 1 keluarga. Ditinggikan nggak bisa. Ya, mungkin pemerintah pusat, tadi kata Anda Pak Yayat harus kolaborasi dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Jadi makin banyak program yang memberikan benefit kepada masyarakat. Cuma saya tertarik tadi Pak Dede bilang, ini rumah vertikal sama rumah tapak, itu sebenarnya gaya hidup nggak sih? Atau memang kultur kita? Sehingga kan gaya hidup sama kebutuhan hidup pasti akan ujung-ujungnya kosnya beda. Tergantung generasinya kok. Oh gitu? Iya. Kalau generasi kayak Pak Yayat, X kayak saya. Iya. Loh, sekarang itu masuk generasi alpha kan? Alpha ya. Iya, jadi kita juga mesti ngelihat ke depan, jangan berkutat dengan masalah yang ada sekarang karena ekonomi Indonesia itu is not about bukan cuma sekarang aja, gitu ya. Kita membangun rumah ini juga tadi kalau bisa saya highlight. Untuk pembiayaan mesti melihat kemampuan dari individu yang bersangkutan. Jadi nggak bisa dipukul case rata. per case, ya. Betul. Dan yang suka landed house, yang suka juga vertical house, itu akan berbeda segmen. Dua-duanya itu punya kebutuhan. Belum tentu orang itu mau tinggal di landed house. Ya, kalau dia sibuk dan pulang ke rumah itu cuma habis dari pulang kantor, jarang di rumah. Kemudian dia sering traveler seperti generasi sekarang lah sering traveler. Yang rumahnya sering ditinggal, yang harus ada yang nungguin. Punya landed house itu merepotkan. Betul. Ada tamannya, rumputnya udah setinggi Harus gini, siapa dirawat, yang ya. mau? Iya, tetapi itu akan cocok. Jadi perlu memang tadi cocok itu, perlu pintar. Ya benar dong. Tidak hanya sekedar jumlah unit, tapi bagaimana melihat generasi, melihat skenario yang bagus kalau tanah itu. Saya industrinya berarti, pelaku Industrinya. industrinya Ya, yang mesti ngeliat segmennya. kita semua, Anda semua malam ini, mari kita dukung program pemerintah ini dengan narasi yang pintar. Nah, iya. Kalau ada yang memang belum sampai pada level kepintaran seperti kata Pak Yayat, ya Anda semua harus berkolaborasi dong. Karena kadang-kadang juga ya ada pihak-pihak yang memang sudah nggak ngerti apa-apa, ya kan, tidak tahu cara mewujudkannya, nggak mau terima masukan. Nah, itu di negara lain gitu kan. Satu yang penting nih Mbak Mika, rumah itu kan sebagai sebuah kebutuhan
primer ya. Nah, tapi kan saya dengar, Anda juga dengar bahwa Gen Z, bahkan mungkin Gen Alpha seterusnya, lebih memilih ngontrak rumah daripada mengambil KPR. Itu gimana? Karena ketika kita memiliki rumah, maka pertama kali kita memiliki rumah, pengeluaran kita itu langsung naik 20-30%. Jadi beban. Iya, langsung tuh kan. Gen Z yang sekarang, orang tuanya Gen Z dan Gen Alpha itu kan udah lebih makmur dari yang dulu. Hidupnya udah lebih enak dari zaman kita dulu. Terus disuruh dihadapi dengan berbagai biaya, langsung kan dia mulai Iya. apa istilahnya, pilu lah gitu. Ya mulai takut lah Galau gitu. dia kan? Mulai galau kan dia gitu. Ya. Andilau antara dilema dan kegalauan. Ketahuan generasinya. Tahu nggak Andi Lau siapa? Tahu? Nggak tahu. Ya makanya takut membeli rumah itu ya karena kebayang dari biaya-biayanya. Iya. Ya. Jadi kemudian juga beli rumah itu harganya ratusan juta. Yang dia mau juga bukan yang ratusan juta, yang miliaran lagi. Ya kan? Gitu. Jadi memang perlu betul kita dalam membangun perumahan ini, kita perlu paham sekali siapa pembelinya. Iya. Jangan cuma program membangun rumah, tidak begitu. Gen Z sama Alpha ini beda pendekatannya. Iya. Artinya kalaupun memang 3 juta itu mudah-mudahan tercapai, tapi ternyata nanti kena tidak tepat sasaran, kosong Iya. juga. Nah itu pertanyaan paling menarik segmennya. Siapa sebetulnya di mindset yang akan di-create di dalamnya. Kita terus terang aja ini persoalan janji politik. Janji politik berat loh. Nah, jadi pertanyaan 3 juta, rasionalitas. Loh, bukannya kalau janji politik itu yang penting janji dulu. Iya, nanti udah itu minta maaf. Kan nggak gitu cara kerja pemerintah. Bagaimana sebetulnya mengkuantifikasi, merasionalkan. Jadi janji orang bilang ini nggak realistis, tapi jangan dijanjikan kalau nggak realistis kan. Tapi bagaimana membuktikan kalau pemerintah punya keterbatasan. Maka konsepnya sekarang kan gotong royong. Iya, Nah, iya, gotong iya. royong itu artinya berapa? Berapa yang dari pemerintah? Oh, cuma data segini. Pengembang katanya mau dilibatkan. Kalau Iya. saya kan pernah mengusulkan namanya RKP non APBN, rencana kerja pemerintah atau renja non APBN yang sumber pembiayaannya dari gotong royong itu. Sama satu lagi swadaya masyarakat. konsep masyarakat itu. Saya mengatakan pendekatan rumah komunitas itu menarik. Saya ingat Tribina gaya Orde Baru dulu. Ada bina ekonominya, bina tekniknya, bina sosial. Jadi pendekatan itu lebih masuk. Nah sekarang janganlah konsep-konsep yang dianggap lama tidak bermanfaat. Iya. Nah saya juga sependapat tadi. Kalau misalnya konsep landed itu berapa lantai sama kata. 2-3 lantai juga nggak masalah. Tinggal kasih ruang dan dihitung menjadi bagian. Jadi pemerintah tuh jangan mengklaim gue bangun sendiri nih. Nggak bisa. Artinya pemerintah juga harus melibatkan masyarakat dalam konteks yang seperti itu. Cuman yang menjadi pertanyaan sekarang saya mengatakan 1 juta kita ribut di perkotaan, yang 2 juta itu siapa yang mendampinginya? Siapa membuat itu? Karena ada data mengatakan 80% rumah itu dibangun oleh masyarakat. Tapi faktanya 40% tidak layak. Jadi di Jakarta ini pun banyak rumah yang tidak layak. Akhirnya kosong. Bibi Hasna dulu ya. Siapa tuh Nenek Hasna itu? Rumah 2x3 meter isinya 15 orang. Oh iya, iya, saya lihat. Itu kan realitas yang kita lihat. Itu terjadi di Jakarta. Iya, Jadi iya. pertanyaannya bagaimana keterbatasan lahan itu tidak langsung di-generate bahwa kita harus bangun seperti ini Iya. di atas tanah negara. Beri ruang masyarakat. Iya, Nah. ya, dan memang pada akhirnya rumah kita kan hanya tinggal 2x1 meter kan, ya. Tapi selama kita masih menjadi warga penghuni dunia ini, tentu pemerintah tidak boleh istilahnya lepas tangan. Nah, ini saya nyambung tadi Iya, dari iya. sentilannya Pak Yayat gitu kan, Iya. 3 juta itu kan janji politik. Tapi menurut Anda, kalau ini sudah dilempar ke masyarakat, itu harus dipenuhi. Kira-kira jalan tengahnya apa? 3 juta tercapai, bukan cuma unitnya, tapi juga diisi. Saya tadi harus case by case, tidak semua orang cocok di vertikal, tidak semua orang juga senang di landed house gitu kan. Nah kira-kira gimana Pak Anton? Ya susah ya, susah gampang lah. Tapi kalau buat saya gini, apapun nanti hasilnya, yang kita harapkan dari masyarakat adalah ada output yang benar-benar berdampak ya. Entah kita ngomong 1 proyek, 2 proyek, 10 proyek, tapi yang jelas ada kelihatan hasilnya. Bukan hanya sekedar bahwa nanti di akhir tahun akan ada klaim bahwa pemerintah bangun segini, tapi kita nggak tahu juga dibangunnya di mana. Seperti yang terjadi 10 tahun terakhir itu kan, kalau ngeluarin angka-angka gampang lah, pemerintah bisa punya otoritas untuk mengeluarkan angka klaim bahwa bangun sekian. Jadi kalau yang masyarakat butuhkan saya pikir adalah supaya pemerintahan baru ini nantinya benar-benar bisa kasih tahu bahwa
ini loh program perumahan yang dibangun sudah ada di sini, di sana. Di sana kalau zaman Orde Baru dulu kan ada yang namanya Perumnas. Iya, Dan iya. Perumnas itu orang bisa lihat di mana. Masih ada kan bagaimana- Perumnas sampai Iya, tapi itu kan nggak berlanjut sampai sekarang ini kan. Jadi kalau dulu kan terkenal ada yang Iya, Perumnas Tanah Abang, Klender dan sebagainya, Depok gitu ya. Nah, macam kayak gitulah. Jadi ada hal yang terlihat oleh masyarakat bahwa realisasi dari program bangun rumah ini di sini dan kelihatan. Iya. Dan juga informasi mengenai bagaimana dia bisa mendapatkan perumahan yang terjangkau itu saya pikir perlu. Iya. Jadi Artinya program yang pemerintah- ada seperti sekarang kayak Tapera, FLPP nggak banyak kok yang tahu. Iya. Anak-anak muda sekarang belum tentu tahu juga apa yang namanya FLPP Tapera. Iya. Itu Jadi tugas sosialisasinya pemerintah, sosialisasi perlu, kan? supaya orang tahu gimana caranya mendapatkan perumahan yang diinginkan gitu. Karena kembali lagi kan tadi kan kita berbicara bahwa tiap generasi punya preferensi yang berbeda. Betul. Gitu. Lalu perangkat-perangkat yang ada ya, waktu zaman kemarin PUPR itu ada yang namanya website portal mengenai daftar perumahan yang dibangun ya. Si Kumbang. Tapi apakah itu berjalan dan sekarang coba kalau kita masuk ke situ nggak tahu tuh kapan diupdate terakhir dan apakah datanya masih valid atau enggak. Nah, hal seperti itu kan harusnya dikembangkan. Iya, iya. Yang udah bagus dikembangkan gitu ya. Bukan yang ada sekarang kayak dimatiin lalu kita mau bikin yang baru-baru segala Iya, macam. iya. Itu saya pikir hanya sekedar Iya. cari Itu ini memang doang. kita harus akui kelemahan kita kalau bicara soal data. Ya, kalau bagaimana kita mengelola data gitu kan, itu tiap kementerian lembaga itu pasti berbeda-beda dan simpang siur ya. Oke, kita rehat dulu karena sepertinya teman-teman di studio juga saya lihat wajah-wajahnya ada yang ingin ditanyakan, tapi nanti ya saya akan berikan kesempatan buat Anda semua. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena Merah Putih segera kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, program Merah Putih hanya di Nusantara TV, sahabat kita. Dan sebagai seorang sahabat, bagi para panelis yang hadir di studio, saya sudah menyiapkan 4 hadiah masing-masing, tapi tidak boleh dibawa pulang ya, Bapak-bapak dan Ibu, silakan Anda memilih sesuai warna kesukaan. Pak Yayat suka warna apa? Hijau aja deh. Kenapa pilih hijau? Ya sejuk di mata. Hijau itu maksudnya kalau bangun properti itu fasum-fasosnya beneran ya, Ya, Pak Dedi. hijau. Ya jangan cuma seadanya. Gitu ya. Iya, hijau ini kadang-kadang RTH-nya berubah. Bukan ruang terbuka hijau tapi ruko, toko dan hotel. Belum dikasih PR sudah dikasih masalah sama Pak Yayat. Ada apa di balik kartu hijau yang dipilih Pak Yayat? Kita lihat sama-sama masalahnya berikut ini. Apakah bisa pemerintah mempermudah syarat perizinan yang berbelit untuk kami milenial untuk mendapatkan rumah? Saya rasa bisa karena menurut saya pemerintah pasti akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang inovatif seperti misalkan untuk mengurus hal-hal tersebut kita dipermudahkan dengan ada yang namanya internet, mungkin kita bisa lebih lanjut menggunakan fasilitas tersebut dan mengembangkannya lebih lanjut. Cakep loh, kritis pertanyaannya. Ini tajam ini. Gen Z. Ya, ini pertanyaan sama Ngamburi tadi pertanyaannya. Gen Z itu mau rumah yang mana? Tipe rumah yang bagaimana, gaya yang gimana? Kita sebetulnya ada KPA Bu ya, kredit pemilikan apartemen ya. Atau ada yang KPR juga. Cuman pertanyaan tadi, mau yang bagaimana mereka dapatkan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan itu. Tadi saya mengatakan kalau memang memungkinkan sinergi orang tua dengan anak. Kalau kita kan suami istri, maaf ya, suami istri misalnya. Ya, istri sendiri jangan lihat sendiri. Ya. Nanti istri saya curiga di rumah tanya. Suami istri, kemudian bisa nggak orang tua dengan anak? Gen Z itu kan loh, di Malaysia itu kan orang ya, tua itu tadi anak. saya mengatakan skema itu bisa nggak dikembangkan di kita sebagai pilihan alternatif. Tapi yang juga menarik kalau di Malaysia itu banknya kompak Bu. Flat ya perbankan untuk pemerintah dan swasta. Swastanya untuk memberikan suku bunga yang memang khusus untuk di sektor perumahan seperti itu flat. itu. Jadi pertanyaan yang paling terakhir ini kan anak-anak Gen Z ini mau kemana dan di mana mereka akan bekerja. Suatu saat mungkin rumah bisa menjadi tempat bekerja usaha. Nah, itu bagaimana memfasilitasi itu. Dan terakhir menurut saya cuma tertarik kalau misalnya di tata ruang Jakarta itu Gen Z itu nggak mungkin pindah ke pinggiran, pasti pinggiran tengah. Nah, bagaimana orang tua atau Gen Z itu bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan untuk meningkatkan lantai rumahnya atau fungsinya bisa dikembangkan. Memang keterbatasan tanah membuat tetap rumah vertikal dong. Rumah vertikal dan kedua, kalau di tata ruang Jakarta itu rumah-rumah yang padat dengan penduduk itu tersinergi dengan public transport.
Iya, betul. Itu Loh, menjadi sekarang sesuatu sudah mulai banyak loh di Jakarta yang Iya, seperti itu, iya. ya kan? Jadi ada apa istilahnya buat ke TOD. ya apa TOD, namanya? TOD, Transit Oriented Development. Iya, Oke, Pak Yaya, terima kasih. Saya ke Mbak Mikarini dulu deh, ya. Lebih suka warna apa? Saya suka warna pink. Warna pink. Kenapa? Pakai mic-nya dong. Suka Saya warna suka warna pink. Kenapa kok pilih warna pink? Feminin, female power. Emang mesti ini female kalau pink? Enggak, ini karena saya suka warna pink Oh aja. iya, tapi kalau cowok pakai pink nggak masalah kan? Ada yang mau pilih pink nggak kira-kira? Nggak berani juga. Apa PR buat Anda? Kita simak sama-sama tayangannya berikut ini. Kami mengeluhkan jarak yang jauh untuk rumah dengan harga murah. Apakah dengan program baru ini kami bisa dapat rumah di sekitar ibu kota? Saya berharap sebagai generasi muda ataupun sebagai milenial yang di saat ini banyak yang sedang bekerja, yang mungkin mengharapkan bisa tinggal dengan jarak yang dekat dari ibu kota. Nambah ongkos transport. Ada kata kuncinya tuh tadi. Apa tuh? Dekat dengan kantor. Oke. Ya, karena hidupnya ini milenial, Gen Z, Gen Alpha. Milenial dulu deh. Ya, itu hampir 10 jam kerja, 12 jam kerja gitu. Tapi sekarang udah enak, ada WFH. Betul. Ya, jadi memang kreativitas nih harus ya, kreativitas dalam pembangunan rumah ini. Jadi yang diperlukan itu sebenarnya fleksibilitas. Karena pertama bukan masalah pembiayaannya saja ya, tetapi beban punya rumah gitu loh, beban mental punya rumah, harus ngurus rumah gitu ya. Buat generasi muda yang baru memulai hidup lalu dihadapkan dengan kenyataan hidup, itu kayaknya sudah membuat patah arang duluan gitu. Jadi fleksibel dulu. Jadi rumahnya juga yang terjangkau, yang kecil mungkin tipe studio dulu. Atau mungkin juga dari pengembang bisa melakukan inovasi-inovasi. Kalau sekarang ada yang namanya coworking place, mungkin nanti dibikin rumah tinggal itu jadi cohabitat home barangkali. Saya belum tahu idenya seperti apa. Seperti tapi apa rumah itu? sama-sama. Jadi mungkin studio tapi Nggak boleh nanti digerebek sama Satpol PP kalau rumah bareng, rumah sama-sama. Seperti apa konsepnya? Ini menarik. Iya, jadi bisa jadi juga mungkin dapurnya. Jadi untuk menghemat shared kitchen gitu betul, ya. share kitchen. Namanya co-living, Ya. Bu, co-living. Co-living atau Co-living co-hosting ya. ya, co-hosting ya. Ya, Konsep jadi itu ada ya, ini co-hosting, co-living gitu. Co-living ya. Iya, Jadi iya. sebenarnya rumah ini adalah momentum untuk edukasi pembiayaan. Kalau anak muda itu masih takut kan, KPR jangka panjang, gak kebayang gitu untuk nyicil, harus disiplin. Dia kebayang itu 3-5 tahun masih nyicil itu, nyicil lah ya. misalnya buat biaya travel kemana, itu dia masih kebayang gitu. Tapi 30 tahun nyicil rumah, berarti ini kan sebenarnya momentum yang tepat untuk mengedukasi mengenai pembiayaan. Sambil begini, yang namanya rumah itu udah biayanya yang paling murah dari sisi bunganya, juga menjadi menjadi tools gitu ya untuk membangun kredibilitas dari debitur yang bersangkutan. Jadi yang tadinya dia belum punya sejarah kredit, belum ketahuan ini dia bakalan disiplin apa enggak nih. Kalau saya misalnya jadi bank gitu ya, dia belum ketahuan sejarahnya, belum tentu itu dikasih pinjaman. Tapi kalau udah ketahuan bahwa dia rajin nyicil, disiplin, ya maka itu akan membuka pintu yang lebih besar lagi untuk mendapatkan pembiayaan yang lebih besar lagi sesuai dengan kebutuhannya dia. Saat ini mungkin butuh rumah, ngambil Nanti cicilan buka rumah, usaha. lalu cicilan mobil barangkali, lalu cicilan usaha, itu semuanya nggak akan terjadi kalau dia belum punya kredibilitas. Iya, habis itu tiba-tiba call 5. Nah itu makanya yang ditakutkan kan seperti itu. Makanya diedukasi dan harus ada memang harus ada momentumnya. Jadi nggak cuma menghafal atau belajar, tapi juga praktek. Nah momentum membeli rumah ini sebenarnya tepat untuk edukasi mengenai pembiayaan. Sepertinya ada tanggapan dari Pak Dedi. Oh gini, kalau saya melihatnya sebenarnya gini, kalau kita berpikir kan bicara tentang selalu di ibu kota. Karena Indonesia ini menurut saya semua orang pengen bekerja di dalam ibu kota. Karena kita belum ada pemerataan pembangunan industri dimanapun. Kalau kita ke China itu dia tematik. Kota ini, kota ini. Jadi di daerah itu otomatis orang nggak selalu menyerbu ke Beijing gitu loh. Nah maksud saya ini pemerintah ini, karena kalau kita bicara selalu bangun ini, otomatis kan anak Gen Z ini nanti punya anak kan, selalu tinggal di ibu kota kan. Jadi kan sampai kapanpun permasalahan perumahan nggak ada beresnya. Jadi menurut saya kalau untuk ke depannya, maksudnya dalam menata pembangunan di Indonesia ini, maksudnya pembangunan industrinya itu mesti
dibikin misalnya kota ini Zonasi. Iya. ini, yang ini. Jadi tidak semua orang pengen kerja di Jakarta. Yang hari ini kan memang di daerah ini karena pembangunan kurang, terus juga lapangan pekerjaan kurang, semua nyerbu ke Jakarta. Jadi kerja di Iya. Jakarta itu ada suatu kebanggaan karena memang nyari duit itu gampang di situ. Saya sebenarnya sudah tidak sampai gitu sekarang. Dulu memang waktu masih umur-umur 20-an itu masuk ibu Masuk kota, ibu kota kan? luar Emang biasa, umurnya luar biasa. kebanggaan. Umurnya berapa sekarang? Ya 30 plus lah. Ah. Cuma sekarang pengen sih ke daerah, ke desa, tapi kan Mau ngapain? enggak, yang mengikat itu anak-anak sekolahnya, tumbuh Betul. besarnya di mana? Sebetulnya ada kota yang beda. slow living. Di mana? Nah, di Jawa Tengah, Di kota- Malang katanya di juga kota slow itu living. salah satu Living, kota yang seperti itu. di Jogja. Jogja, iya. Iya. Saya sih pengennya ke Jogja, buka kos-kosan, sebelahnya rumah makan. Oh, selesai, enak. Iya, betul. Tapi anak-anak Gen Z, anak saya ada yang Gen Z juga kan, Gen Alpha. Tapi Ya, mikir gitu loh. Tapi menarik Bu Rini tadi Hah? bahwa ada perubahan yang dari kelompok yang all gitu ya benar kita sekarang tunjuk diri sendiri. Enggak ya. Maksud saya begini. Yang senior. Dulu orang membagi kartu nama pasti ada alamat rumah. Ya, Sekarang betul. nggak ada. Nggak ada. Nomor kontak aja. Nomor kontak atau media saja. sosial. Nah, itu tadi. Itu yang menarik Iya. bahwa status itu tidak dilihat lagi dari alamat rumahnya. Betul, Jadi betul, menunjukkan betul. rumah tidak merupakan Iya. suatu yang harus dimiliki. Iya. Memang itu menarik Bu. Iya, ada Kita- pergeseran ya. Pergeseran nilai. Iya, nah, Mengenai itu yang apa tadi- aset itu apa. Betul, betul. Oke, sabar, masih ada 2 ya. Saya ke Pak Anton dulu deh ya. Pak Anton suka kuning atau merah? Kenapa pilih merah, Pak? Ya, acara merah putih. Asik. Wah, ini bahaya. Paling gampang Jangan-jangan nanti minta jadi presenter juga di sini ya. Tolong produser ini dihafalin ya. 2 wajah Bapak ini ya. Jangan sampai tiba-tiba muncul episode menggantikan saya gitu kan. Oke, saya kasih PR seperti apa? PR-nya kita lihat sama-sama tayangannya. Bagaimana cara kami untuk mendapatkan developer yang tidak menipu atau developer yang nakal dalam membeli rumah? Mungkin pemerintah harus bisa memberikan tips-tips untuk memilih developer yang tidak nakal. Oke, Pak Dedi juga harus tanggapi nanti ya. Tapi silakan Pak Anton dulu. Ya, kalau zaman sekarang sih gampang ya. Karena zaman sekarang semua bisa didapatkan dari handphone. Iya. Kalau zaman Bisa dulu dilacak susah, mau cari tahu itu siapa developernya, track recordnya seperti apa. Waduh, minta ampun susah. Kalau sekarang semua bisa dengan gampangnya, apalagi udah ada AI ya. Iya. Tanya ChatGPT aja, jangan dia keluarin tuh semua informasinya. Jadi gampang lah. Nah, tapi yang menurut saya lebih penting adalah kembali lagi tadi ya, kalau buat generasi muda bikin dulu skala prioritasnya gitu. Sebenarnya apa sih yang dibutuhin dalam hidup kalian gitu? Apakah memang rumah menjadi pilihan nomor 1 ataukah yang lain-lain? Kalau memang rumah menjadi pilihan nomor 1, ya harus punya persiapan, harus ada pengorbanan. Apa pengorbanannya? Saya pikir ya nabung. Dari generasi zaman dulu juga kalau mau beli capital expenditure seperti rumah itu harus nabung. Iya. Nggak bisa cuma berangan-angan lalu caranya nanya sini nanya itu tapi nggak ada nabung. Tapi kan gitu ya. sekarang banyak opsi-opsi pembiayaan. Salah satunya yang kita hindari pinjol ya. Nah, Saya itu- termasuk yang old fashion, Mas Don. Karena dengan segala kemajuan zaman yang terjadi sekarang ini seperti Bitcoin, lalu segala macam virtual apalah gitu, startup companies bahkan ya kita lihat belakangan yang terjadi apa? Balik lagi ke zaman dulu gitu. Bagaimana startup itu ternyata sustainability-nya nggak bisa berjalan. Jadi konsep-konsep mengenai pembiayaan yang kata orang zaman sekarang canggih, saya pikir kita belum tahu seperti apa nanti terbuktinya. Tapi kalau kita sebagai orang yang sudah udah tahu gitu ya sejarahnya ya. Yang paling gampang belajar dari pengalaman sebelumnya lah. Anda kan sudah mengatakan old school, old fashion kan? Iya. Tapi kan sekarang era mereka semua kan sudah di genggaman kan? Artinya mereka lebih mudah terpapar informasi untuk pembiayaan secara pay later, pinjol dan sebagainya. Ini tanda apa ini kira-kira, bahaya, warning atau peluang? Peluang dong. Peluang ya? Peluang. Jadi memang pasti ada risiko ya. Makanya kan perlu ada edukasi. Ya, ada 2 sisi sebenarnya. Apalagi kalau bicara tadi mengenai aset-aset digital, ya. Kemudian berbicara mengenai perubahan-perubahan nilai yang tadinya oleh generasi kita dianggap aset, buat generasi sekarang itu bukan aset, itu malah menjadi beban, gitu ya. Dan sekarang itu peluangnya apa sih dengan adanya aset-aset digital ini? Artinya terbuka peluang bagi setiap orang untuk bisa meningkatkan kualitas hidupnya tanpa dia harus punya
warisan duluan atau tidak harus dia punya pendidikan tinggi, harus dari keluarga yang kaya raya gitu ya. Asal dia mau belajar, terbuka peluang untuk bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Karena sekarang berbagai teknologi sudah dapat lebih terjangkau. Masalah gadget aja sekarang sudah banyak sekali opsinya untuk bisa membeli yang yang lebih terjangkau lah, sehingga yang namanya informasi, cara belajar itu bisa sangat membantu kita untuk mengambil keputusan gitu. Nah, jadi jangan, menurut saya begini, apalagi soal pembelian rumah ya, tinggal sekarang masalah fleksibilitasnya saja ya. Generasi muda sekarang sebenarnya ingin membangun aset. Hanya dia butuh fleksibilitas. Dia mungkin nggak mau kayak merasa terpenjara gitu. Aset tidak harus rumah kan? Aset tidak harus rumah. Aset digital tadi yang Anda katakan? Betul. Mereka ya. lebih suka Gini, di generasi sekarang ini. Punya rumah dengan punya bangunan itu dua hal yang berbeda. Iya, Tempat fisik. tinggal itu tidak harus dimiliki. Iya. Gitu. Berarti harus ada inovasi dong di situ. Ya, inovasi di sini berarti harus ada inovasi di sistemnya, ya. Karena terjadi perubahan nilai tadi, ya. Orang butuh rumah. Setiap orang butuh rumah tempat tinggal. Betul. Tapi belum tentu dia mau memiliki. Iya. Karena apa? Ya, karena ada beban pajak, ada beban-beban biaya. Nah, Tidak itu yang harus hak milik, fleksibilitas. ya? Betul. Makanya ada yang namanya teknologi ada inovasi mengenai aset digital ya. Sehingga yang tadinya kepemilikan itu lalu dibikin disekuritisasi. Sekuritisasi itu artinya apa ya? Bisa yang tadinya kita bentuknya rumah, kita sekarang punya kepemilikannya saja misalnya. Yang tadinya berupa bangunan sekarang itu hak saya. Selama saya pada jangka waktu tertentu saya tinggal di rumah tersebut. Iya, ini memang beda angkatan, beda zaman, beda cara memandang aset. Ya kan? Kalau zaman dulu saya Pak Anton, aset itu apa? Tahu nggak? Mertua. Gimana? Singkat. Saya ada PR soalnya buat Pak Dedi nih. Apa? Ya, mau nambahin sedikit aja bahwa tadi terkait masalah teknologi. Memang dengan generasi yang sekarang ini lebih gampang mendapatkan informasi lewat teknologi. Betul. Tapi kalau terkait masalah properti, kita tuh sepertinya belum sampai kayak di negara maju di mana segala sesuatu dari A sampai Z itu bisa dilakukan melalui teknologi. Contohnya kayak transaksi. Sekarang ini kan memang banyak tren gitu di mana kalau beli properti, beli rumah gitu ya, katanya nggak perlu tuh yang namanya ninjau lokasi, survei, segala macam, semua bisa dilakukan melalui, bahkan transaksi aja udah bisa. Itu yang namanya proptech gitu ya, proptech dengan segala macam platformnya. Saya pikir Indonesia kita belum sampai seperti itu. Masih tetap perlu yang namanya check and recheck lapangan, kondisi seperti apa di lokasi, apakah misalnya rumah yang kita beli ternyata bebas banjir atau ada tegangan tinggi di atas kita. Itu hal seperti itu masih sangat penting. Ada teman saya beli, tahu-tahu baru sadar setelah dia menempati di belakang temboknya kuburan. Belum lagi terkait dokumentasi, dokumen segala macam. Jadi masih perlu yang namanya physical assessment lah. Tapi untuk mengetahui developer nakal atau baik itu gimana? Jadi gini, kalau untuk sekarang nih pemerintah, tadi saya menjawab terkait Sikumbang ya Pak. Jadi saya mau klarifikasi bahwa sebenarnya Sikumbang ini masih berfungsi sampai sekarang. Ini sudah mewakili pemerintah sekarang. Tadi saya perkenalkan beda. bukan. Karena gini, Sikumbang itu kami di pengembang ya, kalau dia jadi ada progresnya. Sebelum akad itu kami Sikumbang itu harus hijau. Hijau itu rumah sudah 100%. Sudah ready. Listrik sudah nyala. Air sudah ada. Nah, jadi itu di pemerintahan PKP sekarang itu berfungsi dengan baik. Nah, sistemnya berjalan. Jadi tidak bisa kami pengembang itu akad kalau Sikumbang kami tidak hijau. Nah, terkait juga kalau kayak pengembang yang mau memanfaatkan PPN DPT. Nah, itu juga harus sudah hijau gitu. Nah, apalagi kalau perumahan MBR itu jadi sekarang akad itu rumah harus ready 100%. Jadi tinggal masyarakat bisa memanfaatkan Sikumbang juga dong ya untuk melihat Betul. Jadi kalau gini, ini hijau atau enggak. Sekarang kan yang penting itu kalau kita melihat itu kan sebenarnya di pengembang itu dulu oknum ya. Oknum dengan adanya Sireng, Sikumbang, Sikasep. Nah, itu sekarang menjadi lebih terbantu karena dulu kita juga di pengembang tidak naif ya bahwa ada teman-teman juga oknum yang memang mengurangi spek segala macam. Nah, kalau sekarang menurut saya dan pengalaman saya itu jadi lebih rapih Pak dengan program-program seperti itu. Nah, tinggal sekarang permasalahannya adalah
pengembang ini harus memiliki konsep. Kalau Bapak tadi bilang kreatif ya. Jadi kami ini antar pengembang ini dengan memasarkan rumah ya, kami harus punya sesuatu. Misalnya sebagai pembeda. penarik. Oh, daya tarik. Misalnya pasos-pasum kami apa sih? Oh, gitu iya, kan. Sehingga orang berharap kan sekarang tinggal balik ke rumah dia berharap semua one stop living kan. Iya. Mau beli ini ada di sini, mau beli ini di sini, di sana seperti itu kan. Nah, Oke, ya udah, saya tambahin lagi. Karena nggak ada kartu yang lain, Anda mau tidak mau harus ikhlas ya menerima kartu Siap. kuning. Aduh. Ikhlas kan? ikhlas. Oke, kalaupun ini pilihan sendiri, kenapa kira-kira pilih kuning? Nggak ada pilihan sih. Karena saya suka warna biru, nggak ada warna biru. Jadi saya terima aja Oh gitu. iya ya, saya juga baru sadar ya. Setelah sekian lama kita nggak punya biru. Tapi ada apa di balik kartu kuning ini? Kita lihat sama-sama berikut ini. Untuk kami yang berpenghasilan UMP, bagaimana untuk memiliki rumah atau lebih memilih ke rumah susun? Ya, untuk program pemerintah seharusnya harus mengadakan program yang berpenghasilan UMP di Jakarta. Ya, untuk memberikan subsidi mungkin gitu, kayak dapat diskon atau potongan harga atau ada tambahan. Oke, boleh Pak. Ya. Nanti Pak Yayat juga komentari. Silakan. Sebenarnya kan sudah ada kan program yang disebut rumah subsidi tapi ke atas gitu, bukan landed tapi high risk gitu. Nah, hanya saja kan sekarang dengan harga memang lebih mahal dari landed gitu. Sebenarnya kalau untuk UMP sebenarnya kalau dilihat kondisi sekarang tinggal bermain ya rasio aja, pemerintah tinggal bikin aja. Kalau memang mau high risk buildingnya swasta negeri bangun ini lebih murah, lebih gampang ya rasionya dikecilin, dibesarin, jangan 30% menurut saya seperti itu. Kan butuh pengorbanan kan, mau beli rumah atau gaya hidup ya Bu ya gitu ya. Nah menurut saya, tapi narasi yang paling benar saya menghimbau kepada teman-teman Gen Z nih atau Gen Alpha bahwa memiliki rumah itu masih satu kebutuhan pokok. Karena kalau teman-teman nggak punya rumah, masa seumur hidup mesti ngontrak gitu kan? Pada saat nanti pensiun mau balik ke rumah orang tua kan nggak mungkin gitu kan? Nah maksud saya minimal punya tempat. Udah dapat warisan kali. Warisan kan anaknya banyak Mas, bener nggak? Belum tentu kan? Ya udah, saya harus ngomong ada rumah. Harus ngomong rumah ya kan? Ya, oke, tahan bapak-bapak ya, karena kita masih punya segmen berikutnya. Nanti saya akan berikan kesempatan juga pada Anda, termasuk bagi teman-teman yang ada di studio. Kalau mau diskusi silakan. Jangan kemana-mana, Merah Putih segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami dalam program Merah Putih hanya di Nusantara TV. Saya Doni The Kaiser. Kita tengah berdiskusi dengan para panelis yang luar biasa terkait dengan target pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk tahun ini menyelesaikan 3 juta unit rumah. Yes, 3 juta unit rumah. Ya, seperti apa? Nanti kita diskusi lagi di akhir Desember ya dengan bapak-bapak ini. Tapi saya ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ada di studio. Ada yang ingin bertanya, boleh sharing, silakan. Boleh berdiri, sebutkan nama, dari mana, ukuran sepatu, hobi, dan silakan. Dengan siapa? Ya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Putri Komalasari dari Universitas Empun Tantular. Ambil program studi apa? Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Tepuk tangan buat Mbak Putri. Terima kasih. Silakan, pertanyaan boleh. Ya, baik. Tadi kan menyimak dari penjelasan Bu Mika, itu tentang pinjol itu menjadi itu menghambat. Bukan hambatan. Asal tahu cara makainya mungkin. Iya, asal tahu cara makainya. Kenapa? Kan Kamu itu ada menjadi pinjol? peluang gitu. Enggak, maksudnya ada beberapa pertanyaan dari teman-teman saya. Iya, gitu. boleh silakan. Kan tadi itu menjadi peluang kalau untuk Bu Mika. Cuman ada beberapa orang-orang yang berpikir itu kan menjadi hambatan. Karena kan yang viral di sosial media ini sekarang itu kalau misalkan mau ngambil kredit rumah itu kan harus lolos BI checking ya. Nah itu apakah menjadi hambatan orang tersebut? Karena kan setahu saya tuh kalau misalkan mau kredit perumahan itu harus didukung dengan kredit dari bank. Kalau misalkan tanpa kredit bank itu gimana sih Bu? Bisa. Maksudnya, tapi bermasalah atau gimana? Bang Joko, Bang Slamet. Itu ya pertanyaannya ya. Begitu. Oke, tepuk tangan buat Mbak Terima Putri. kasih. Silakan langsung direspon. Ya, halo Putri. Betul, memang kalau kita mau mengambil pinjaman, itu pasti kita akan dilakukan sama yang mau memberikan pinjaman, lembaga keuangan, itu akan dicek status kredit kita, histori sejarah pembayaran hutang kita sebelumnya. Kalau macet,
kita nggak akan dipercaya untuk diberikan, contohnya misalnya dalam mengajukan KPR. Jadi memang betul kalau kita punya pinjaman macet sebelumnya itu akan menurunkan kemungkinan kita untuk mendapatkan KPR itu ya. Nah ini yang menjadi kayak dilema gitu ya. Sementara berbagai seringkali kita dengar adanya macam-macam kasus ya mengenai kasus pinjol yang yang membuat yang kasus-kasus pinjol yang abusive lah istilahnya seperti itu ya. Abusive itu dari sisi satu si penggunanya maupun maupun dari si pemberi pinjamannya ya. Kasus mengenai ketika ditagih tidak tertagih ya, kemudian ada debt collector, itu menurut saya udah kasus yang abusive. Tapi abusive itu juga bisa dari penggunanya yang tidak memikirkan yang tidak memikirkan kemampuan bayar, itu satu. Ya. Ketika dia tidak memikirkan kemampuan bayar dan akhirnya jadi macet, maka itu menjadi masalah buat dia. Nah, disitulah kemudian jadi semakin memperkecil kemungkinan untuk mendapatkan KPR. Nah, pelajaran yang bisa diambil itu apa? Berarti kalau meminjam itu kita harus memperhatikan kemampuan bayar kita. Ya, minjem pinjol itu contoh bukan hanya pinjol ya, macam-macam lah gitu. Di sini ada pay letter juga ya. Itu kita harus melihat bahwa ketika kita minjem ini bukannya aji mumpung. Nah, yang seringkali jadi masalah itu orang minjem pinjol karena kepepet. Itu ya, bukan cuma aji mumpung itu kedua biasanya ya. Tapi yang pertama mungkin kepepet. Nah, kepepet itu ada misalnya urusan emergency. Padahal yang namanya urusan emergency sebenarnya orang ketika lagi emergency dia harus melihat apakah dia mampu atau tidak membayar. Intinya kalau orang lagi emergency sebenarnya kan lagi duafa ya. Jadi butuh bantuan, bukan butuh pinjaman. Kalau pinjaman harusnya yang 0% bunganya. Kalau lagi kepepet, ya berarti tidak ada kemampuan bayar. Kalaupun mengembalikan tanpa bunganya, gitu. Nah intinya maksud saya, ketika kita mengambil KPR, itu kita harus memastikan bahwa kita punya kemampuan bayar. Jadi cicilan KPR-nya itu harus benar-benar di dalam kemampuan kita. Contoh kalau kita punya gajinya UMP, sebagai contoh tadi 4,9 juta lah gitu, 5 juta. Maka cicilan KPR kita 1,5 juta itu berlaku di mana-mana. Cicilan pinjol, cicilan pay letter itu tadi. Total dari pinjaman kita, jadi bukan cuma satu pinjaman aja. Ya, kalau kita sudah punya pinjol, sudah punya pay letter, lalu mau ditambah lagi dengan KPR, maka total cicilannya itu tidak boleh lebih dari 1/3 dari pendapatan kita. Ya, saya harus potong. Anda sudah dapat 8 SKS ini. Ya, nanti dilanjutkan setelah program kita. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya harus mengakhiri program kita, tapi saya memberikan kesempatan bagi Anda paling tidak semenit untuk memberikan kata penutup ya. Pak Anton, biar everybody happy, program berjalan dengan baik. Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, pemerintah mesti bijak lah untuk mengadres masalah ini ya. Masalah perumahan itu adalah saya pikir sesuatu yang basic ya. Apalagi untuk katanya Indonesia mau menuju Indonesia Emas 2045. Artinya kita udah menuju ke masyarakat madani, modern society. Di mana perumahan itu adalah suatu kebutuhan yang penting. Kalau pemerintah tidak memberikan solusinya itu dengan serius, hanya sekedar asal-asalan atau janji-janji aja, saya pikir cita-cita Indonesia Emas 2045 akan sulit. Kita harus punya roadmap yang jelas gitu untuk ke depan. Dan saya pikir yang diperlukan adalah rencana-rencana yang realistis, bukan hanya sekedar obrol-obrol janji. Saya pikir itu aja. Kita tunggu ya, mudah-mudahan itu bisa terwujud. Pak Yayat, singkat Pak. Cerdas. Jadi maksud saya itu masyarakat makin cerdas. Janji realistis, terukur. Pemerintahnya juga harus cerdas kan? Harus cerdas, karena masyarakat tadi mengkritisi, memantau. Ya, jadi kalau pemerintah tidak cerdas, ternyata dari target tidak tercapai, juga harus berani kekurangan itu disampaikan. Dan kedua, konteksnya itu kolaborasi, jangan bekerja sendiri. Pusat daerah, pengembang swasta, komunitas, jangan lupakan komunitas. Persoalannya itu akarnya di komunitas, bahwa the big developer itu adalah komunitas. Keren itu. Oke, terima kasih Pak Yat. Pak Dedi. Ya,
Buat kami di Asosiasi Pengembang, jadi kami sudah mengucapkan terima kasih dengan Kementerian yang baru PKP. Sudah ada perbaikan, relaksasi segala macam, tapi kami masih menunggu aturan regulasi terkait 2 juta rumah ini yang disebut dengan gratis, karena ini mempengaruhi bisnis kami. Jadi biar orang juga jangan sampai menahan membeli rumah karena berharap gratis gitu kan, nunggu gratis nah gitu. Dan kemudian juga kami berharap juga pemerintah ini lebih serius menghadapi terkait judol, karena judol pinjol itu kayak anak kembar. Karena pinjol itu sering dipakai buat judol. Akhirnya mereka terlibat seliknya kan. Nah, maksudnya kalau makin sulit gitu. Karena kadang-kadang merasa kayak pinjol ini wah ini uang nemu, kayak uang warisan. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan pemerintah ini segera membuat regulasi dan juklak juknis yang jelas terkait 2 juta rumah. Dan kemudian juga terkait kemudahan kami di penyediaan perumahan, penyediaan lahan kalau bisa dibantu seperti itu. Karena land bank nanti bakal jadi masalah seperti itu. Oke, terima kasih. Terakhir Mbak Mika, silakan. Beli rumah itu bukan beban. Beli rumah itu untuk membangun kita punya aset pribadi. Jadi untuk membangun kemandirian finansial kita juga, karena kita tidak boleh tergantung dari orang lain. Karena itu beli rumah harus sesuai dengan kemampuan kita. Dengan demikian yang namanya pembiayaan itu jangan dianggap tabu. Karena yang namanya membeli KPR itu tidak sama dengan pinjol, tidak sama juga dengan judol. Membeli rumah dengan KPR itu berarti kita berhutang tapi nanti jadinya aset. Asalkan sesuai dengan kemampuan. Hitung-hitungan perencanaan keuangan, cicilan KPR kita batasi hanya 1/3 dari penghasilan kita saja. Oke, terima kasih. Dan saya ingin mengingatkan bagi Anda semua pemirsa, rumah bukan sekedar tempat berteduh atau tempat tinggal. Rumah adalah sarana kita untuk tumbuh, berkembang, dan juga membangun sebuah peradaban. Sudah siap untuk punya rumah? Mari kita tunggu sama-sama pemerintah. Mudah-mudahan 3 juta unit rumah tahun ini bisa tercapai dengan kolaborasi semua pihak, termasuk dengan Bapak Ibu yang hadir di sini yang memang dari sejak segmen awal sudah galaknya minta ampun. Ya, terima kasih Pak Anton, Pak Yai, terima kasih Pak Dedi, ya Mbak Mika, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan pemirsa. Inilah akhir jumpa kita dalam program Merah Putih. Saya Doni De Keiser atas nama rekan-rekan redaksi dan kerabat kerja bertugas berterima kasih atas kebersamaan kita. Salam Nusantara, merdeka. Thank you.